Anjing kesel banget ya, suara kayak suara teriakan dari hati banget anjir. Suara teriakan dari hati seorang yang masih prepubescent. Suara sih kedengerannya kayak gitu ya, gua nggak tahu asli kayak gimana. Alrighty, how's it going, ladies and gentlemen? My name is Alpha. Welcome back, guys, to the channel for a boring old school motovlog, in which I don't do much apart from riding my bike around and talk. Oh, please. Thanks, dude. Very cool. Regis, you pussy, go with it. Suara doang berarti ini ZX25 ya, benar. Yeah. Lama banget ya, nggak muncul ya, lama nggak muncul di subscription ya. Kayak kalau yang masih subscribe belum. Kalau yang nggak subscribe ya udah subscribe sekarang. Kalian mungkin bakal dapat video lagi sebulan, nggak sebulan, setahun maksud gue. Setahun dari sekarang. Hahaha. Nah, Dit, gue juga kayak bingung mau bikin video apaan. Kayak mau bikin motovlog juga kayak rada mager. Video studio juga kayak males. Iya gak? Jadi ya udah gak ada video ini minta. Cuman kayak sekarang berhubung gue lagi mau keluar rumah karena gue perlu beli supply untuk kerjaan gue, untuk karbon. Gue perlu belanja. Jadi kita keluar dan sekalian bikin video aja deh. Sekalian juga kan ada lagi ada kejadian-kejadian yang cukup panas. Udah nggak terlalu panas lagi sih. Cuman ya udah, kita jadi kompor saja biar hangat lagi. Biar nanti mendrama, ya kan? Dibahas terus nanti yang dibahas mendrama. Hey, I ain't throwing no jab at nobody though. Lies. I'm such a terrible person. Ya jadi kayak sekitar 1-2 minggu yang lalu itu kan ada sesuatu yang rame yang anjing kesel banget ya, suara kayak suara teriakan dari hati banget anjir. Suara teriakan dari hati seorang yang masih prepubescent. Suara sih kedengerannya kayak gitu ya, gue nggak tahu asli kayak gimana. Kemarin sempat rame kan. Sekarang gue mau ngebahas lagi, mumpung udah mulai adem, udah mulai tau lah ceritanya kayak gimana gitu kan, dan kelanjutannya kayak gimana. Jadi kita bisa ngomongin dengan lebih jelas lah ya, dengan lebih dewasa mungkin, ya nggak bisa dibilang begitu. Jadi gimana sih? Jadi kan kayak yang kejadian di ring 1, ya kan, ditendang sama pas pampres yang bukan kebetulan karena dia lagi berjaga. Beliau lagi berjaga terus tendang, gitu kan, tendang si pemotor ini. Salah satu pemotor doang yang tendang. Dan beliau megang senjata api ya, karena memang tugasnya doi mengharuskan mereka untuk megang senjata api gitu kan, namanya penjagaan ring 1 gitu loh. Ya enggak? Nah, di sini gue sebenarnya ya, gue pribadi itu tidak condone, tidak mendukung maupun mewajarkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, gitu kan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah dalam kejadian tersebut, bapak petugas pas pampres ini sudah mengikuti protokol, karena protokolnya seperti itu, gitu kan. Si anak motor ini dianggap sebagai sebuah ancaman, kan, ancaman bahaya, gitu kan. Jadi harus dilumpuhkan, gitu kan. Dan karena si anak ini sedang dalam kendaraan, sedang berada di atas kendaraan bermotor, maka ya dilumpuhkan kendaraannya dulu, ya kan, supaya si anak ini itu bisa diamankan, ya enggak? Kalau menurut gue protokolnya udah kayak begitu ya udah gitu loh, nggak bisa ada negosiasi lagi, karena memang udah cara kerjanya begitu, ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus kalau dari sisinya si
Gue nggak akan ngomongin itulah. Gue nggak akan ngomongin itu persis. Gue akan ngomongin paling kayak sedikit doang, cuma untuk sebagai apa ya, sebagai contoh atau kan hal-hal yang sifatnya tipikal banget. Lubang gede banget. Buat jadi contoh untuk kayak hal yang sifatnya udah tipikal banget, stereotype banget. Otak lu di mana, bro? Hah? Dari kiri ke kanan, gila lu ya? Tangkap di kamera lo. Viral. Kita kayak bakalan apa ya, ngomongin secara umum aja deh gitu kan, karena kayak udah berkali-kali sih menurut gue sih, udah berulang kali dan apa ya, udah terlalu sering dan menurut gue imbasnya besar gitu loh, gitu kan. Termasuk kayak waktu di masa pandemi kemarin, sekarang masih masa pandemi, cuman kayak kemarin pas lagi gede-gedenya. Dan ya lu tau lah yang night ride gitu kan, bukan night ride doang tapi kayak malah sampai jadi bisa dibilang balapan liar gitu loh, yang sebenarnya nggak ada bedanya dari orang-orang yang mereka hina gitu loh, anak-anak pencacing gitu kan. Yang anak pencacing, perjalanan menerima jalan balapan liar tidak aman, bla 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 bla. But they do the same shit. Hypocrisy at its finest. You gotta love some hypocrisy, man. Sampai ditangkap-tangkepin segala macam. Ada yang beberapa kali kecelakaan dan ada yang sayangnya kehilangan nyawanya gitu, nggak? Ya nggak? Dan gimana ya, maksud gue ini hal yang seharusnya menjadi sebuah apa ya, bahan pemikiran lah seenggaknya untuk anak-anak pemotor generasi baru gitu loh, yang mana harus dipahami banget kalau jalan raya itu jalan raya, fasilitas umum gitu kan, lu nggak sendirian. Dan yang perlu digarisbawahi adalah jalan raya merupakan sebuah sarana transportasi, bukan sarana rekreasi gitu loh. Itu yang harus dipahamin banget gitu loh. Kalian boleh bersenang-senang di jalan gitu loh. Bersenang-senang dalam artian kalian mau nyoba untuk apa ya, refreshing sebentar, kabur sebentar dari dunia nyata gitu kan, kabur dari kehidupan sehari-hari gitu kan, yang kerjaan, yang kuliahan, yang sekolah ya gua nggak tahu apa yang kalian pusingin gitu kan. Cuman kalau dalam artian kayak gitu boleh, cuman jangan sampai yang terlalu apa ya, dijadiin sesuatu yang dilebih-lebihin gitu loh. Dilebih-lebihin dalam artian bersenang-senang dilebih-lebihin gitu kan, kayak sampai kalian treat jalanan itu sebagai sebuah sirkuit jalanan misalnya, atau apa ya, jadi kayak sebuah arcade untuk kalian gitu loh, tempat untuk bersenang-senang, main-main dan sebagainya. Karena jelas bukan itu peruntukannya jalanan. That's fucking clean, man. Apalagi sampai ketika kalian melakukan itu, ketika kalian melakukan itu, kalian sampai cedera atau bahkan meregang nyawa gitu misalnya. Menurut gue itu ada sebuah waste gitu loh. Gue juga aware banyak juga gitu loh yang udah misalnya repost dan kasarnya nih ya, kayak goblok-goblokin orang-orang yang terlibat di situ loh, termasuk ya anak-anak itu gitu loh, yang ditendang atau apa itu sebagai contoh, atau yang jatuh di Monas atau kayak gimana. Menurut gue bukan tindakan yang tepat juga sih, ya nggak? Apalagi kalau misalnya kita ngikutin the spirit of bikers itself gitu loh, kayak bukan sebuah spirit yang baik dalam apa ya, dunia bermotor gitu loh. Ketika seorang mengalami sesuatu yang buruk, mampusin itu bukanlah sebuah tindakan yang tepat gitu loh, bukan tindakan yang bijak. Mampusin, goblok-goblokin, ya mungkin gue tahu, gue juga kayak kadang ngerasa kayak kan kapok lu, cuman that's about it gitu loh, cukup dalam hati aja, nggak perlu sampai di
dipublikasikan gitu loh. Paling banter kalau mau ngomongin ya di tongkrongan aja, nggak usah di internet gitu loh, karena itu terlalu publik untuk kalian ngomong kayak begitu gitu loh. Kalau gue mau coba untuk menjadi seorang yang PC gitu kan, politically correct, ya itu kayak kesannya nggak menghargai. Gue nggak akan bilang korban sih, orang-orang yang terlibat lah, ya nggak, entah itu orang yang kecelakaan atau teman-temannya atau keluarganya dan sebagainya gitu loh. Nggak menghargai perasaan mereka gitu loh, ya nggak. Cuman gue bukan orang yang PC, jadi bodo amat. Kadang canda, guyon. It was a joke, dude. Just like my upload schedule. Haha. Self burn, that's a pretty rare thing. Nah cuman bukan itu yang gue omongin. Yang gue omongin adalah kayak di banyak yang di postingan itu juga kayak postingannya keliru gitu kan. Cuman balasan dari anak-anak yang sejenis itu juga bukan balasan yang tepat gitu loh. Kayak misalnya balasannya tipikal gitu kan, kayak apa ya, kalau nggak tahu kronologinya nggak usah so tahu gitu loh. Kayak ya maaf aja, cuman kayak menurut gue kayak dari zaman dulu gue ngeliatin kayak gitu-gitu aja kronologinya. Detailnya sih ya detailnya berubah dikit gitu kan. Cuman kalau ngomongin kronologinya secara umum gitu kan, secara keseluruhan, kayaknya gitu-gitu aja gitu loh kronologinya. Kayak nggak ada bedanya gitu kan. Ada segerombolan atau ada satu orang atau sekumpulan anak motor yang berulah gitu kan, berbuat sesuatu yang dianggap mengganggu oleh masyarakat atau aparat gitu misalnya, meresahkan gitu kan. Meresahkan, tai. Itu jadi kayak caption satu kata doang anjir di page Instagram sekarang tuh, itu meresahkan, titik. Dianggap meresahkan, terus pihak kedua dalam artian warga atau pengguna jalan lain atau aparat gitu kan mengambil tindakan. Terus kalian kalian ini maksudnya kayak orang-orang ini yang ditindak oleh pihak kedua tadi merasa dirugikan, terus playing victim gitu loh, ya enggak. Kronologi selalu gitu kok, cuma beda detail-detailnya doang. Nggak ada perubahan nggak ada perbedaan yang major menurut gue. Jadi kalau mau ngomong, kalau nggak tahu kronologinya nggak usah tahu ya, gitu-gitu aja palingan, nggak tepat juga gitu loh. Terus juga ada lagi komentar yang kayak, nggak usah lah, kalian nih boomer ngebully ngehujat rider baru. Kalian juga dulu pas baru mulai motoran diginin juga kan sama generasi sebelumnya. Pisek 160 tuh, nggak tahu sih, nggak juga sih. Seenggaknya dari pengalaman gue pribadi dan beberapa teman gue yang dekat gitu kan, circle gue, yang ada itu kita deket-deket aja gitu loh, ngobrol aja ya kan, sama anak, kalau gue pribadi ya seenggaknya ya, itu sama anak Street Fighter nyambung, sama ngomong touring nyambung, sama ban cacing nyambung gitu kan, sama berbagai macam anak motor pendahulu gue kayak nyambung aja, dan nggak ada tindakan membuli atau whatever gitu. Jadi ya kalau nggak tahu kronologinya nggak usah sok tahu. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya adalah kayaknya generasi gue dan sebelumnya itu masih relatif sama gitu loh. Kita motoran untuk motoran gitu loh, bukan untuk apa ya, nyari tenar, nyari famous, nyari cloud atau apalah yang dicari oleh banyak rider zaman sekarang gitu loh. Dengan itu dalam hal fashion, dalam outfit Sunmori gitu kan, yang nanti di repost atau dalam modifikasinya gitu kan, modifikasi yang visual, yang form, atau modifikasi yang function gitu. Wah, gue pakai borap ini, borap itu ya kan. Tapi aspek-aspek yang seharusnya lebih dulu dilakuin itu di skip gitu kan, atau bahkan gak disentuh sama sekali. Ya mungkin karena zaman dulu belum ada sosial media kali ya. Mungkin kayak berteman motoran itu ya masih beneran actually berteman motoran gitu loh, dimana kita itu kalau ngobrol ketemu sama orang random, yang kita minta mungkin adalah kontaknya gitu loh. Ada
WA nggak, siapa tahu nanti kalau mau motoran kemana gitu kan, bisa ajak lah. Oh ya, sip. Yang kita minta adalah kontak pribadinya mungkin ya, bukan Instagramnya apa Wah, mungkin di situ perbedaan yang besarnya antara generasi sebelumnya, generasi lama gitu kan, generasi boomer dengan generasi baru pemotor gitu kan. Dan gue bukan membenci generasi baru itu ya, kayak gue jujur seneng adanya generasi baru ini. Dan orang-orang random yang gue temuin di jalan, yang gue ngobrol bareng segala macam, itu juga mereka at least sebagian besarnya itu menyuarakan hal yang sama gitu loh. Mereka seneng kok, banyak generasi baru, banyak anak-anak baru yang pengen main motor gitu kan, yang tertarik dengan dunia permotoran gitu kan. Seneng, mereka seneng, gue pun juga seneng, karena artinya hobi yang kami jalanin dari dulu gitu kan, dari zaman mungkin kalian belum lahir gitu kan, itu masih diterusin gitu loh. Ada yang nerusin estafetnya, ya enggak? Dengan adanya generasi baru ini gitu, kita seneng. Cuman yang perlu dilakuin adalah mungkin diarahin aja gitu loh, kemana yang benar gitu kan. Kalau misalnya mau ngebut, aduh yuk gitu kan, ngebut di sirkuit gitu loh. Kalau mau mori, ayo mori santai, kita banyak ngobrol-ngobrol gitu kan, sharing segala macem, banyakin nongkrongnya dibanding ridingnya mungkin gitu kan. Kalau mau ngebut, ayo kita nyentul gitu kan. By the way, sekitar habis lebaran deh, itu gue dan teman-teman gue berencana untuk track day. Dan kalian kalau mau ikut, ayo, mari, monggo, feel free to join us gitu kan. Tapi biayanya tidak free ya, kalian tanggung sendiri gitu loh. Kita mau track day di Sentul Karting, Sentul kecil seperti biasa, karena Sentul kecil itu lebih menantang daripada Sentul gede, apalagi di motor-motor yang kecil gitu kan. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian mau join, ayo monggo, kita sama-sama gitu kan. Karena juga banyak juga yang komentar kayak, alah nggak usah nasihatin orang lah gitu kan, mulai dari diri sendiri dulu ya kan. Nice segue-nya luar biasa ya, bagus sekali. Gue harus belok di sini, ya enggak, kayak mulai dari diri sendiri dulu. Wow, dari zaman gue mulai this motovlog thing, gue kayak udah mulai kayak, ya lihat aja outfit gue yang selalu pakai riding gear gitu kan. Dan gue juga motorannya selalu nyoba untuk santai gitu kan, ya enggak. Kalau gitu nextnya mulai dari teman-teman terdekat lu aja, nggak usah langsung yang besar. Well, gue udah ngelakuin itu juga gitu kan. Teman-teman gue kayak contohnya, mungkin kalian nggak tahu, kayak Mas Bully gitu misalnya, terus si Jaipur gitu kan, teman dekat gue juga. Itu yang tadinya mereka nggak pakai riding gear yang proper gitu kan, yang tadi cuma pakai helm doang gitu kan. Oh, bukan pakai helm terus bawahnya telanjang bulat, bukan, maksudnya kayak riding gear yang benernya cuma helm doang gitu kan, ya enggak. Bawah-bawahnya masih ya practically naked gitu loh, yang masih hoodie doang kah gitu kan, yang sepatuan juga males gitu. Kayak Kena sampai sekarang masih sendalan naik motor, diingetin berkali-kali anjing. Itu udah apa ya, udah berubah gitu loh. Masih yang tadi cuma pakai hoodie doang, yang tadi nggak pakai riding gear yang proper, jadi pakai riding gear yang bener sekarang gitu kan. Dan itu udah satu perubahan yang baik menurut gue gitu kan. Dan gue udah ngajak itu, gue udah ngelakuin itu, dan sekarang waktunya untuk ngajak di lingkup yang lebih besar lagi gitu kan. Dan gue yakin juga banyak kok yang udah ngelakuin itu gitu kan, kayak motoran yang ngajak kebaikan dari teman-teman yang dekatnya dulu, terus mulai nyoba untuk nyebar kebaikan dalam lingkup yang jauh lebih besar lagi gitu loh. Gue yakin banyak yang ngelakuin itu. Jadi kayak balasan yang kayak gitu menurut gue asumtif gitu, terlalu asumtif untuk dilontarkan gitu kan, ya enggak. Lo nggak tahu apa yang orang-orang ini lakuin, dan lo berasumsi kalau mereka cuma sekedar ngomong di internet doang gitu loh. Jadi
bisa kita anulir lah komentar macam itu gitu kan. Nice voice crack by the way. Oh, terus ada lagi balasan terakhir yang menurut gue nggak tahu sih cara ngomongnya gimana, cuman gue kasih langsung aja deh, gue kasih tahu balasannya itu. Balasannya itu adalah siap Bang Jago, ampun Bang Jago, ajarin Bang Jago. Lu lagi dikasih tahu bangsat. Lu lagi dikasih tahu sama orang-orang yang pernah belajar secara langsung gitu loh, yang pernah jatuh gitu kan, misalnya yang pernah celaka karena ngelakuin hal yang sama kurang lebih gitu kan, belajar dari pengalaman sendiri gitu kan. Dikasih tahu biar lu nggak ngalamin gitu kan. Terus sikap yang lo kasih, maaf banget nih, gue distracted banget sama, gue tahu itu adalah kondisi medis yang legit beneran, cuman gue distracted banget biar lu nggak ngalamin hal yang terjadi ke mereka ini. Dan alih-alih lo nyoba untuk ngambil pelajaran yang coba untuk diajarin ke kalian itu, kalian malah mengoke boomerkan mereka dengan ngomong siap Bang Jago, ampun Bang Jago, kontol kayak gini gitu loh. Ntar giliran belajar gitu kan, belajar sendiri gitu kan, jatuh sendiri, ngalamin sendiri gitu kan, dia mampus-mampusin ngomongnya kayak jangan mampusin dong, ini kan musibah, jangan digolok-golokin dong, ini musibah, nggak ada yang mau. Lu yang minta musibahnya anjing, lu yang mancing musibahnya gitu loh. Langsung jadi snowflake semua gitu kan, yang tadi sok kerat gitu kan, kayak siap Bang Jago, ampun Bang Jago, giliran di mampus-mampusin yang tetap tidak gua condone, itu langsung jadi snowflake semuanya gitu kan, langsung kayak soft boy semuanya gitu kan. Kerat tai matamu, kerat anjing. I mean, what do you expect? Y'all speed, y'all lean, you'll be riding like motherfucking outlaw. But then when you fall and hit the 40 grid, you blame it all on Allah. Really funny man, really funny. That's some good shit right there. Banyak juga komentar kayak, alah nggak usah munafik lah lu juga suka miring-miring kan. Ya kayak misalnya gue lakuin barusan itu misalnya gitu kan. Tapi ada perbedaan gitu loh, dari apa yang gue lakuin barusan dengan yang biasa dilakuin di Monas misalnya, atau di Lembang, atau di mana, di spot-spot yang sering untuk anak-anak miring gitu misalnya, ya enggak, anak-anak muri misalnya, atau anak-anak night ride gitu kan. Perbedaannya cukup subtle sebenarnya, subtle banget, cuman cukup signifikan gitu loh. Perbedaannya adalah yang satu nge-push, yang satu enggak. Ada perbedaan ketika orang cuma sekedar enjoying the scenery, enjoying the twisties, enjoying the streets gitu loh, nikmatin perjalanan gitu kan. Wah, jalannya twisting, oh ya udah, tinggal di follow gitu kan, belok-belok, seru-seru gitu kan, tanpa ada nge-push, tanpa ada apapun yang dikejar, entah itu seberapa miringnya, entah itu seberapa kencengnya, entah apapun yang itu yang dikejar gitu loh. Cuma sekedar senang aja jalanan belok gitu kan, dinikmatin gitu kan, jalanan yang flowing belok kiri kanan gitu kan, dijadiin satu semua tikungan itu, menikmati jalanan doang, tanpa ada yang diincer gitu loh, tanpa ada yang dikejar, tanpa apapun, hanya sekedar menikmati diri aja, menikmati jalanan. Ada perbedaan yang besar di situ gitu loh. Bu lihat spion dulu Bu gitu, di situ perbedaan yang besarnya. Jadi kalau misalnya dibilang kayak nggak usah munafik lah, ya bukan munafik sih, karena ada perbedaannya di situ gitu loh. Atau kayak ada lagi, gue cuma minggu doang, gue cuma hari ini doang, gue cuma dalam waktu-waktu tertentu doang. Ya memangnya warga peduli, memangnya aparat peduli gitu kan? Enggak gitu loh. Atau ada lagi yang sebenarnya hal yang sempat gue rasain tuh, kayak gue nggak ngapa-ngapain bro, masa gue diusir juga gitu kan, nggak fair banget. Cuman setelah
gue sadar, gue tahu kalau ya nggak bisa juga gue ngomong gitu loh, karena pasti bakal dipukul rata gitu loh. Emang nggak fair kalau dipukul rata, cuman ya mau gimana lagi, emang mau ditandain satu-satu gitu loh. Ditambah lagi warga ataupun aparat petugas gitu, kalau mereka disuruh nandain satu-satu gitu, oh yang ini nggak ngebut, yang itu nggak ngebut, yang ini ngebut, usir yang ini aja, ya mereka nggak mau ngambil risiko. Siapa tahu orang-orang yang tadinya dianggap tidak ngebut gitu kan, tidak beratraksi dan sebagainya, siapa tahu mereka ngebut juga nantinya setelah nggak diusir. Who knows gitu kan, nggak ada jaminan gitu loh. Nggak pernah ada yang bisa ngejamin itu gitu kan. Dan akhirnya dipukul rata. Memang kedengaran nggak fair, cuman ya mau gimana lagi, memang gitulah kondisinya. Solusinya gimana? Solusinya ya kita semua gitu loh harus nyoba untuk nggak bersikap yang aneh-aneh lah di jalan lah. Coba untuk behave di jalan, pergunakan jalanan itu sebagaimana fungsinya gitu loh. Kayak yang tadi gue bilang, jalan adalah sarana transportasi, bukan sarana rekreasi. Jadi pergunakan jalan raya itu sebagaimana fungsinya dia, sarana transportasi. Dan itu bukan cuma untuk ya anak-anak yang tipikal ini, anak-anak mori itu yang gue sebutnya, tapi juga anak-anak generasi baru juga, anak-anak motor yang lama juga gitu loh. Kadang apa ya, ada circumstances tertentu yang belibet aja ngomongnya, ada circumstances tertentu yang bikin kita jadi lupa diri juga. Ya gue tahu kadang suka terbawa suasana gitu, jadi ya coba untuk kontrol diri aja gitu kan. Ya udah, kayak segitu aja deh, daripada terlalu banyak ngomong, terlalu banyak cincong, terlalu banyak. Lihat spion dulu bang, terlalu banyak apa ya yang disenggol-senggol. Kayak diudahin aja, jalan udah terlalu, cuaca udah terlalu mendung ke jalanan. Dikit lagi hujannya udah mulai gerimis sih. Terus juga gue udah dapetin apa yang gue perluin dan gue mau jalan pulang, jadi buru dong om. Nyalep itu nyalep, buru. Ya kan, jadi diudahin aja sampai sini. Thank you so much for coming around and I hope you guys enjoyed it. And if you guys did, go ahead and hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already. Nah, nanti kalian mungkin bakal dapat video baru, update gitu kan, dalam 1 tahun ke depan. Karena upload schedule gue berantakan banget. Haha. Yeah, don't forget to subscribe if you haven't already. You can also follow me on Instagram and Twitter for my daily shirts that don't really matter. Nah, mungkin gak daily banget sih. Gue jarang banget nge-post sekarang. And final words from me, stay awesome and safe out there. Jangan kayak yang gue barusan lakuin. That's not safe. That ain't safe. I've been Alpha Q and I am Audi. Peace. Gue gak pakai gestur dulu karena gue lagi mencoba untuk tidak marah terhadap orang itu karena dia lambat dan di tengah dan akhirnya jadi ngeblok jalanan untuk nyalep, bikin kagok. Sebal gue sama orang-orang kayak gitu. Benci aku mas, aku benci sama kamu. Kesel banget gue sama orang-orang kayak gitu, kayak nyalep enggak, atau kayak nggak nyalep sebenarnya, cuman ngambil jalur tengah atau kanan aja dan pelan-pelan jadi ngeblok gitu kan, ngebox lu atau ngeblok aja gitu kan, bikin lu nggak bisa nyalep dan lu malah jadi kagok gitu sama orang-orang kayak begitu. Iya emang jangan ngebut gitu kan, cuman jangan terlalu pelan juga, karena terlalu pelan juga nggak aman anjir. Ikutin traffic aja udah, trafficnya seberapa ikutin gitu loh.